Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, para pemirsa Ustadz Danu Official Channel dimanapun berada, apa kabar semua? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat beriman, di video kita kali ini kami kedatangan seorang tamu wanita yang nanti akan sharing dan berbagi pengalaman bersama kami di sini. Dari mana nih? Nanti akan kami perkenalkan. Gitu ya para pemirsa dan sahabat beriman. Sebelum kita lanjut video ini, izinkan kami untuk menyapa guru kita yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Juga hadir bersama kami di sini Mbak Ulan. Assalamualaikum Mbak Ulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan juga, nah ini tamu kita kali ini, sahabat beriman ya. Beliau seorang wanita. Mbak, siapa namanya? Reni. Mbak Reni. Assalamualaikum Mbak Reni. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat datang di Jakarta Mbak. Mbak Reni dari mana asal? Dari Magetan. Oh Magetan. Oh ya. Sama Pacitan sebelah mana, Mbak? Kurang. Oh, nggak tahu. Gresik sama Gresik. Oh, berarti ini anak rumahan. Anak rumahan, tidak pernah kemana. Santri. Ya, baiklah sahabat beriman, nanti kita akan berbincang-bincang mengenai pengalaman yang akan disampaikan juga. Nanti kita akan sharing-sharing di sini dengan Mbak Reni. Mudah-mudahan pembicaraan kita kali ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin saya akan mulai dulu bertanya kepada Mbak Reni. Mbak Reni, mohon maaf. Iya. Pekerjaannya apa Mbak Reni? Kerjaannya di Singapura, rumah tangga. Di Singapura. Iya. Oh, guys, ini Mbak Reni dari Singapura ternyata. Ini baru nyampe atau? Iya. Wah, alhamdulillah. Ya. Diberi kehormatan nih sama Mbak Reni. Kehormat sekali ini. Kehormatan banget buat kami ya dan sahabat beriman dimanapun. Mbak Reni bisa cerita sedikit pengalaman atau tapi sebelum cerita saya mau tanya nih, sudah berkeluarga Mbak? Belum. Masih muda Mbak, umurnya berapa Mbak Reni? 28 tahun. 28 tahun. 28. Waduh. Mateng-matengnya. Tahu-tahu udah ada mateng nih guys. Di Singapura udah berapa lama? 12 tahun. Allahu Akbar guys, 12 tahun. Ya. Tapi bahasanya tetap pakai bahasa Indonesia. Inggris. Inggris. Bahasa Melayu. Kamu kan biasanya bahasa Inggris ini jagonya I love you kan gitu. Ya. Oh iya. Mbak Reni bisa bercerita sedikit mengenai apa pengalaman barangkali yang selama ini dirasakan, mungkin bisa kita sampaikan kepada para pemirsa. Saya dulu deh, saya potong. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur beriman, alhamdulillah hari ini kita mendapatkan kehormatan kedatangan tamu Mbak Reni, saudara kita yang alhamdulillah atas izin Allah Ta'ala bekerja di Singapura sudah 12 tahun. Nah, Mbak Reni ini kenal dengan saya awalnya lewat YouTube ya Mbak ya? Iya. YouTube ya? Iya. YouTube ya? YouTube. Dan Mbak Reni ini salah satu yang terkena pada saat itu mendapatkan ujian, yaitu penyakitnya skizofrenia yang sering kita tahu. Skizofrenia itu tidak ada obatnya di dunia, hanya obat penenang saja. Dan kalau di Indonesia namanya halusinasi. Nah, jadi pemirsa dan sedulur beriman boleh belajar skizofrenia itu dari mana. Insya Allah nanti akan diketahui bahwa wa ma sabakum min musibatin fa bima kasabat saydikum, itu akan terbukti. Artinya apa? Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Sebenarnya sudah banyak sekali akhlak-akhlak yang tidak baik itu akan menjadikan kita itu sengsara dari perbuatan kita.
Bukan berarti kalau di sini saya mau cerita tentang Mbak Reni yang salah, tidak. Kekeliruan yang memang itu tidak disengaja atau memang itu sebenarnya menjadi ujian Mbak Reni, tetapi Mbak Reni tidak mampu menerimanya dengan lapang dada. Kurang lebih pasnya begitu ya? Iya, betul. Jadi ada suatu ujian yang dimana Mbak Reni belum bisa menerima dengan lapang dada. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran belajar skizofrenia di mana di dunia ini belum ada obatnya, tapi sebagai seorang Islam, alhamdulillah atas izin Allah Ta'ala, apa yang diceritakan Mbak Reni ini bisa menjadi pengetahuan bahwa skizofrenia insya Allah atas izin Allah bisa disembuhkan. Seperti contohnya Mbak Reni, saya baru ketemu Mbak Reni itu sekali ya Mbak ya, sekali, dan saya hanya membantu cuma melalui video call ya. Betul, jadi lewat video call itu saudara dan sedulur beriman. Jadi monggo silahkan Mbak Reni, bagaimana kronologis ceritanya, nanti kita bisa ngobrol santai aja ya. Awalnya bagaimana waktu telepon itu, keluhan Mbak Reni apa sih waktu itu? Waktu telepon itu tuh karena awal masanya kan saya kerja ke Singapura. Itu sebenarnya dari kecil sudah komplikasi keluarga Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz belum tahu yang latar belakangnya, backgroundnya memang belum. Betul, saya belum tahu itu gimana. Waktu itu tahunya background dari majikan, ada masalah dengan majikan. Tapi sebenarnya di dalam keluarga pun sudah dari kecil mungkin sudah ada pembulian, sudah ada. Mbak Reninya? Ya. Masya Allah. Jadi nangis, mohon maaf. Terus habis itu dari keluarga juga kurang, dari keluarga yang cukup banyak ujian, banyak masalah. Jadi secara ekonomi maupun secara keluarga pribadi gitu Pak Ustadz. Jadi akhirnya waktu itu umur 16 tahun, karena rumah sudah mau roboh, terus mau nggak mau kan harus gimana caranya bisa bikin rumah, dan jalan satu-satunya kayak lihat orang lain kan ke luar negeri cepet gitu kan, akhirnya memutuskan ke luar negeri gitu. Alhamdulillah atas izin Allah juga dapat ujian majikan yang cukup kurang baik gitu. yang harus kerja waktu itu awal-awal kerja sampai jam 3 pagi. Jadi dari mulai 8 pagi atau 7 pagi? Ya, jam 5 pagi justru, karena kan harus siap-siap itu. Karena gabung juga di toko sama di rumah gitu kan. Terus habis itu kan mungkin kurang boleh komunikasi dengan orang lain, ataupun boleh tapi kita sendiri takut gitu. Terus belum boleh megang handphone, kalaupun megang handphone paling sebulan sekali atau 3 bulan sekali, itu pun hubungin keluarga. Dan waktu itu hubungin keluarga pun juga yang bukan yang seneng gitu kan. Satunya tekanan batin yang di rumah majikan, poin keduanya dengar saudara kok gitu, poin ketiganya waktu itu ada salah satu teman seperjuangan juga bunuh diri Pak Ustadz di Singapura. Oke, ya. Keluar beritanya, majikan saya ngasih tahu, oh ini ada yang bunuh diri, jadi kan kayak korelasi masuk gitu kan Pak Ustadz. Betul. Terus habis itu ya udah jalanin selama 2 tahun penekanan itu. Terus habis itu alhamdulillah agak kan nggak boleh sholat, nggak boleh puasa waktu selama 2 tahun. Muslim dia ya. Iya. Terus habis itu alhamdulillah ada perubahan nih Pak Ustadz. Baik, boleh sholat, gitu. Boleh puasa. Alhamdulillah juga hampir majikan justru mau masuk Islam waktu itu Pak Ustadz. Karena ternyata sholat itu nggak sombong loh, gini gitu kan Pak Ustadz. Awalnya kalau kamu sholat nanti kamu sombong loh Ren, gitu. Terus karena waktu itu saya sempat nyuri juga, ngusahain atau gabung segala macem. Terus ketahuan, sempat ditegur awalnya. Terus akhirnya ya udah boleh, kamu boleh sholat, boleh puasa. Itu tahun ketiga. Tahun keempat. Berarti 2 tahun sebelumnya itu sulit ya sholat? Iya, sulit. Puasa, sholat. Iya, kerjaan juga masih harus sampai jam 12, sampai jam 3 pagi gitu. Berarti istirahat cuma 2 jam gitu Mbak? Iya, 2 jam 3 jam. Kadang nyuri di toilet tidur. Iya. Terus karena kan nggak bisa ngomong sama siapa-siapa, jadi dipendem gitu kan Bu. Terus habis itu akhirnya pindah majikan. Waktu
pindah majikan tahun kelima. Alhamdulillah dapat yang baik dan ketemulah YouTube Pak Ustadz Danu, mulai kebuka nih, dapat majikan yang baik, terus ketemu YouTube Pak Ustadz Danu yang kebetulan yang schizophrenia juga. Loh, apakah ini yang saya alamin? Waktu itu saya nggak sadar Pak Ustadz. Waktu itu sudah ada suara-suara sebenarnya. Sudah tahun kedua, gitu. tiga kan. Ya. Ngomongnya apa itu Mbak kalau boleh tahu? Di perasaan kali ya Pak Tung ya. Bilangnya gimana? Di dada. Lompat lucu kali ya. Oh, inget sekarang ya. Lompat lucu kali gitu. Kayak kalau kamu suaramu itu yang di sini itu Bandeng Presto lucu kali ya gitu. Kayaknya. Iya itu. Kayak misalnya pegang pisau ini kayaknya ditusuk kayak nggak apa-apa pokoknya, tapi dia nggak nakutin Pak tuh, nggak nakutin Pak Ustadz. Jadi kayak lucu gitu. Cuma dua itu, pisau sama lihat itu tinggi gitu. aja. Ini memang, maaf ya Mbak, saya potong ya. Memang ini yang terjadi pada orang-orang yang terkena skizo itu seperti itu. Jadi biasanya teman-teman polisi itu menganggap itu bunuh diri normal. Padahal itu ada suara yang membimbing biasanya. Skizofrenia seperti itu. Kalau yang lompat itu, kalau Mbak Reni kan tertekan ya dari persoalan-persoalan itu. Nah, di situ biasanya disuruh bunuh diri atau nusuk pisau atau motong ini umpamanya ya. Kalau yang lain bisa aja umpamanya dia berhutang di bank atau dia berhutang di rentenir yang nggak bisa bayar, dia pasti dikejar-kejar. Nah, ini sudah nggak ngapa-ngapain, apalagi di pandemi ini banyak sekali kali ya yang terjun dan sebagainya. Monggo, ini gambaran. Jadi teman-teman beriman itu memahami skizofrenia kayak bagaimana, karena skizofrenia itu bukan seperti kesurupan, beda. Nah, ini skizofrenia itu nggak kayak kesurupan, ada yang ngomong, kalau nggak di sini itu di sini ada yang ngomong. Ya, silahkan dilanjutkan Mbak Reni. Terus habis itu mencoba akhirnya memperbaiki akhlak, mendengarin nasihat Ustadz Danu, ditulisin sampai berapa buku, 4 buku dicatetin semuanya detail satu-satu. Oh, mungkin ini yang salah, minta ampun setiap hari, minta ampun keluarga, karena memang kalau boleh cerita ya Pak Ustadz, dari kecil itu keluarga saya mungkin cukup banyak ujian, banyak masalah. Saya pun juga baru ketemu ibu saya selama 28 tahun, baru 20 bulan kemarin Pak Ustadz. Jadi saya sama nenek jadi kayak numpuk gitu Pak Ustadz mungkin ya. Terus jadi keluarga juga satu sama lain saling bentrok gitu kan. Terus habis itu ya saya mencoba untuk ngikutin nasihat Pak Ustadz satu-satu. Walaupun saya sendiri gimana ya Pak Ustadz, mungkin susah, masih terbawa belajar atau masih menumpuk karena biasanya kan sebenarnya kalau saya lihat dari Mbak Reni kan maunya belajar, tetapi kan masalah itu kesannya belum ada solusi gitu. Jadi ada kesulitan di situ. Dan kebetulan saya semua Pak Ustadz secara finansial, secara kayak misalnya mungkin apa-apa curhatnya semua masalah ke saya mungkin gitu ya Pak Ustadz, diizinkan Allah gitu kali ya. Iya, benar. Terus saya sendiri juga bingung Pak Ustadz, saya juga yang masih gimana ya, yang harus kerja, yang harus gimana ya, terus ya, terus satu sama lain egonya tinggi-tinggi yang mungkin udah sampai tangan itu kan kayaknya sedih gitu kan. Jadi kayak ya Allah, sempat mungkin waktu di titik itu putus asa juga kali ya Pak Ustadz. Iya benar, karena sudah ada disuruh lompat, kemudian ditusuk badannya, lucu kali ya itu. Jadi ini sebenarnya sudah titik putus asa sebenarnya. Kok hidup gini gitu ya. Hidup kok begini, kayaknya nggak manfaat itu sebenarnya. Jadi ini bisa menjadi pelajaran yang lain. Lanjut Mbak Reni. Udah mulai bisa ngontrol Pak Ustadz setelah belum video call, udah mulai bisa mengontrol yang nggak kuat maksudnya nggak kuat seperti yang dulu. Kalau yang dulu itu tiap kali lihat jendela itu kayaknya lucu pengen ya. Tapi setelah belajar agak ngontrol bahwa ya lucu tapi ini salah, masih ada rem pengontrol. Terus alhamdulillah atas izin Allah didoain sama Pak Ustadz Danu, makin paling ingetnya dulu saya punya pengalaman yang konyol loh gitu aja. Maksudnya gitu. yang banyak itu ada ngomongnya sudah seperti itu. Iya, yang udah nggak, kamu
apa deh, udah enggak gitu. Terus ya belum belajar lagi gitu. Kalau ada yang bilang suara itu konyol Itu berarti ada sisi yang belum sempurna sembuhnya, tapi sudah tidak nyuruh untuk bunuh diri. Jadi belum sempurna. sudah mau memperbaiki. Iya, sudah ada proses, bukan memperbaiki. Jadi memang ada doa, kemudian ada memperbaiki juga, kemudian ada istilahnya kan baru sekali ya ketemu ya. Jadi kalau saya berpikir belum sempurna, paling hanya sekitar 10-15 maksimum itu 20% suara itu masih ada, cuma tidak disuruh untuk bunuh diri. Tapi lucunya Pak Ustadz, kan sebelum didoain Pak Ustadz tuh kayak setiap kali Pak Ustadz upload video itu ya cepet, kalau bisa waktu istirahat harus nonton, harus belajar gitu. Tapi setelah didoain, mohon maaf, setelah mungkin didoain yang ada itu Dajalnya itu, oh iya betul. Ingat. males, nanti aja deh dengerin, ya nanti aja deh dengerinnya. Harus didoakan. Iya gitu kan. Apa saya pikir masih ada kali ya, belum keluar. Iya. Jadi begitu gitu ya. Tapi saya tetap usahain tiap kali upload ya, walaupun ntar selisihnya 2 hari tetap nonton, tapi nggak yang seinten ya, nggak instan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu waktu istirahat ya udah langsung nonton, kayak nggak ada gangguan. Iya, nggak. Kalau sekarang tuh kayak ada gangguan, nanti dulu deh. Gitu. Atau begini Mbak Reni. Kalau ini pertanyaan nakal saya, atau begini, atau karena Mbak Reni sudah mulai nyaman, sudah mulai nggak terganggu, jadi nanti insya Allah itu bisa. Oh gitu, jadi bukan karena si dia aja. Nah, kalau si Dajjal itu biasanya ada kalimat. Ada kalimat yang jangan nonton gitu. Kalau ada kalimat jangan nonton, nah itu biasanya Dajjal. Jangan nonton, seperti karena relatif yang saya amati itu seperti itu. Jadi kayak umpamanya Ustadz Asep yang dulu umpamanya. Beliau kan sudah dihilangkan nih. Suatu ketika nanti yang di dalam muncul lagi, di dalam muncul. Jadi bukan kemasukan, jadi dalam muncul. Suatu ketika beliau itu nyusun buku itu, waktu itu serius, kemana ada yang ngomong, ngapain nyusun buku itu, letakin aja komputer, gitu jawabnya. Nah dari situ mulai, wah ini gini, sampai Ustadz Asep itu di Saudi waktu itu umroh. Pada saat dibuka pertama kali Saudi untuk umroh itu, waktu pandemi kemarin, itu si anak buah Dajjalnya itu memaki-maki saya terus. Jadi Ustadz Asep walaupun di depan Ka'bah dimaki-maki terus. Jadi akhirnya sampai di Indonesia dari Saudi, malam itu paginya, hari itu juga pagi, malam, kemudian pagi, sore, siang sore ketemu sama saya. Nah di situ baru diselesaikan. Seperti itu. Jadi kalau itu ada anak buah Dajjal, biasanya wujudnya melarang untuk menonton saya. Biasanya wujudnya seperti itu. Tapi kalau memang tidak ada suara, itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, Mbak Reni sudah membaik. Jadi nggak ada yang dikejar-kejar istilahnya. Jadi saya harus belajar, masih bisa nantilah insya Allah. Tapi kalau ada suara, bilangnya jelas, jangan tonton. Ngapain nonton itu, itu berarti insya Allah masih. Nah cuma kalimat yang lucu tadi, kalimat kamu ada cerita apa tadi? Konyol lo kan gitu ya. Maksudnya kayak flashback, tapi yang maksudnya kayak kesannya nggak masuk akal, tapi ya ternyata itu. Ya, kalau itu begini, kalau kalimat itu muncul itu memang bisa aja itu anak buah Dajjal, tetapi di porsi begini. Bisa aja saya melihat kalimat itu berarti Mbak Reni itu insya Allah sehari-hari bukan tipikal orang yang emosional. Kalau dari kalimat itu bukan tipe yang emosional, maaf nih. Kemudian yang kedua, kalimat cerita konyol itu kayaknya Mbak Reni itu sebenarnya keinginan hatinya, pikirannya itu, keinginannya itu enjoy itu nyaman, enak.
umpamanya besok itu, umpamanya gambaran itu besok itu hidup itu ya nyaman, enak, kalau diizinkan oleh Allah Ta'ala punya suami yang soleh, yang bisa ngayomin, yang ya begitulah ya menurut saya. Karena kalimat itu kamu dulu punya Cerita konyol itu itu kalimat menurut saya ya orang yang jarang sekali emosional. Jadi kalau punya cerita itu maunya ceritanya itu enak, nyaman. Kalau punya cerita gitu loh. Nah, karena memang Mbak Reni mengalami ujian seperti itu, ya sudahlah, alhamdulillah diterima. Nanti akan saya coba bantu deh ya, yang itu ya. Alhamdulillah ini Mbak Reni contoh bagi seseorang yang kenapa skizofrenia itu bisa terkena Mbak Reni, karena Mbak Reni memang banyak sekali tekanan pada saat tersebut, banyak sekali tekanan. Nah Mbak Reni, ini hanya sekedar bonus, tapi saya akan mencoba untuk mendoakan sebentar aja ya. Mau nggak kira-kira saya apa namanya, saya bantu dong. Oh mau gitu. Kalau di dalam tubuhnya Mbak Reni ada ilmu, bisa saya bantu lepaskan. Mbak Reni ikhlas? Ikhlas lillahi ta'ala, amin. Dan yang ngunci, nah ini ngunci nih. Jadi yang ngunci ini mirip seperti bipolar, bisa skizo tapi larinya ringan-ringan. Begini Mbak Reni, tekanan demi tekanan yang dialami Mbak Reni dahulu, yang dimana Mbak Reni ada kesedihan, tapi Mbak Reni itu pinginnya itu nyaman, jadi kesedihan dan pinginnya nyaman itu menyatu. Nah ini yang saya amati, muncullah suara makhluk yang tadi berkata konyol itu tadi. Ini makhluk sebenarnya Mbak Reni, dan ini masuk ke dalam hati, ke dalam pikiran Mbak Reni, insya Allah ya, disebabkan karena pada saat tersebut Mbak Reni banyak sekali tekanan, ada kesedihan, ada jengkel, walaupun jengkelnya itu nggak kuat sih. Kemudian ada putus asanya sekarang sudah enggak terlalu. Dan kemudian ada juga keinginan Mbak Reni yang nyaman, sebenarnya keinginan Mbak Reni yang nyaman. Ini menyatu sehingga keinginan yang dibarengi dengan kesedihan ini tetap akan memasukkan makhluk ke dalam pikiran, ke dalam hati Mbak Reni. Nah, Mbak Reni, nanti Mbak Reni untuk menghilangkan itu, Mbak Reni harus berjanji pada Allah Ta'ala. Janjinya itu ringan sebenarnya, berjanji umpamanya kayak gini, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, mulai hari ini saya berjanji belajar untuk tidak mudah sedih, nomor 1, tidak mudah jengkel dan kecewa, nomor 2, tidak mudah putus asa. Nah putus asanya sekarang kan sudah enggak nih. Dan saya juga tidak berharap banyak, kepingin nyaman ya, walaupun itu nanti luapkan dalam doa ya. Saya juga tidak berharap banyak, nyaman yang sangat berharap. Izinkan aku bisa belajar lillahi ta'ala, seperti itu aja niat. Mudah-mudahan nanti makhluk itu mulai lepas ya. Siap, saya bantu doa Mbak Reni ngaminin. Mudah-mudahan ada sesuatu yang lepas di dalam pikiran atau dada atau kepala Mbak Reni. Wallahu alam, saya nggak tahu. Ini doa singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk Mbak Reni. Aku mohon kepadamu ya Allah, jika Mbak Reni terkena skizofrenia atau bipolar ya Allah, di mana makhluk-makhluk tersebut masuk ke dalam pikiran, hati, motorik, memorinya Mbak Reni, batang otaknya, seluruh organ-organ yang ada dalam kepalanya Mbak Reni maupun yang ada di dadanya Mbak Reni ya Allah, aku mohon kepadamu makhluk-makhluk yang menguasai dari kesedihan, jengkel, kecewa dan putus asa serta keinginan Mbak Reni yang hidupnya enak seperti anak-anak muda
seperti biasanya anak-anak muda, anak-anak remaja yang bisa memiliki kesenangan sehari-hari. Ya Allah, aku mohon kepadamu jika apa yang dikerjakan Mbak Reni tersebut salah di hadapanmu, keinginan yang sangat kuat yang salah di hadapanmu, ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Reni, ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Reni, ya Allah, amin. Dan aku memohon kepadamu jika dari kesalahan tersebut masuklah jin dan ifrit ke dalam seluruh organ-organ yang ada dalam tubuhnya Mbak Reni, termasuk pikiran, motorik, batang otak, memori, otak depan, keseimbangan Mbak Reni, dan juga yang ada di dadanya Mbak Reni, di hatinya Mbak Reni. Aku mohon padamu lepaskan jin dan ifritnya. Dan aku mohon padamu jika ada dajjal mengunci jin dan ifrit dari kesedihan yang kuat sekali, dari keinginan senang yang juga kuat sekali, aku mohon padamu hancurkan dajjalnya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu yang ada dalam otak, dalam kepala, dalam dada, dalam hatinya Mbak Reni, dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kun, ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Reni ada ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Reni, hancurkan mantra-mantra ilmunya ya Allah dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah, amin. Lepaskan seluruh ilmu-ilmu yang ada dalam dadanya Mbak Reni ya Allah dan seluruh tubuhnya Mbak Reni, amin. Dan jika di antara ilmu tersebut membangkang, hancurkan mereka dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kun, ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Mbak Reni ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Mbak Reni bisa meningkatkan iman, ketakwaan Mbak Reni kepadamu ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbak Reni, apa yang dirasakan Mbak Reni? Saya tidak tahu. Mungkin lebih tenang, lebih kayak unek-unek itu keluar gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi sedulur-sedulur beriman. Cerita Mbak Reni yang dulunya disuruh lompat, disuruh bunuh diri, disuruh nusuk, disuruh motong, alhamdulillah suara itu sudah tidak ada. Alhamdulillah. Dan ini sudah salah satunya atas izin Allah Ta'ala, melalui perilaku baik akhlak Rasulullah Muhammad SAW yang saya ceritakan kepada Mbak Reni, agar Mbak Reni itu mau mencontoh Rasul. Alhamdulillah diizinkan oleh Allah Ta'ala sehingga suara untuk bunuh diri sudah tidak ada. Yang ada adalah suara-suara yang lucu-lucu. Tapi mudah-mudahan nanti bisa hilang ya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini manfaat ya sedulur beriman ya. Amin ya Allah. Monggo ya. Sebenarnya tadi mau tanya juga sedikit, tapi karena udah selesai, udah doain. Gini Mbak Reni, maaf ya, waktu awal-awal itu kan merasa ada kok ada gini ada gitu, itu yang muncul di pikiran atau di perasaan Mbak Reni apa kalau boleh tahu? Ada perasaan jengkel kah atau apa awal-awalnya itu? Awal-awal pas tuh sakitnya itu. Iya. Karena campur semua sih Pak Tung, dalam arti capek, jadi jengkel semua, jengkel jadi itu ya. komplikasi kan Pak Tung, jengkel rumah, jengkel apa, marah tapi lebih jengkel sih yang kuat. Jengkel ya. Terus mau ngomong mungkin mendem juga, jadi semua. Iya itu aja sih. Terima kasih Mbak Reni atas sharing-sharingnya ya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Nah, sahabat beriman, para pemirsa Ustadz Danu Official Channel dimanapun berada, melalui video ini mudah-mudahan tadi Pak Ustadz Danu juga ada doa sedikit ya kepada Mbak Reni, bisa diaminkan juga bagi para pemirsa atau sahabat beriman yang kebetulan punya penyakit yang mirip-mirip Mbak Reni. Dan juga melalui video ini kami doakan kepada sahabat beriman dan pemirsa Ustadz Danu Official Channel yang kebetulan sakit, mudah-mudahan Allah mengampuni banyak kesalahan dan dosa-dosa yang menyebabkan sakitnya, dan Allah mudahkan semua urusan dunia dan akhiratnya. Amin.
Terima kasih banyak Pak Ustadz, Mbak Ular, Mbak Reni. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Reni. Alhamdulillah, monggo. Ayo, Mbak. Ya, Bismillah.